يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bilal Bangsawan di acara Podcast Trend, bicara yang baik. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Podcast Trend ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat yang tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Amin. Berbahagia sekali di kesempatan siang hari ini kita ditemani oleh salah satu alumni Pondok Pesantren Islamic Center LGC angkatan yang keempat dan sekarang sedang menempuh pembelajaran sebagai mahasiswa di salah satu kampus yang berada di Kota Malang bersama Mas Hafid Ridho. Assalamualaikum Mas Hafid. Waalaikumsalam Mas Bilal. Gimana kabarnya Mas Bilal? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Kalau kabarnya Mas Hafid? Alhamdulillah saya sehat selalu insyaallah. Amin. Bisa diceritakan Mas Hafid ini siapa sih? Kemudian sekarang posisinya di mana? Di Malang Selatan, Malang gitu mana ya. atau di mana? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Ridho. Saya alumni LGC angkatan 4. Tepatnya tahun 2020 saya lulusnya dan sekarang sedang menempuh jenjang strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang di program studi Hukum Islam. Itu Mas Bilal. Berarti sekarang di Malang insyaallah. Malang Ya, ya, di di Malang terus Malang. saya. Tinggalnya di situ berarti? Iya, di Malang. Tinggal di Malang. Ada nggak temannya dulu yang sekarang juga di Malang? Misalkan dulu di pondok, sama-sama di pondok, sekarang di Malang. Ada beberapa dari teman-teman angkatan tahun 2020, angkatan 4 di LGC ini ada kurang lebih ada 4 orang lah. 4 orang dengan saya 5 orang yang kemudian mereka menempuh di Universitas Muhammadiyah Malang juga. Cuman beda-beda prodinya gitu aja. Oh, beda-beda. Iya. Tapi untuk di seluruh Malang kayaknya banyak sih ya. Banyak insya Allah. Kalau di Malang banyak. Ada di UINMA, ada di Betul. Universitas Negeri Malang. Betul. Teman saya ada juga Iya. di situ. Kemudian Mas Hafid, gimana sih dulu ceritanya kok bisa tiba-tiba sampai di Malang jadi mahasiswa di sana? Iya. Jadi awalnya itu dulu itu saya gini, setelah lulus dari pesantren itu pinginnya itu masuk di Universitas Islam Negeri antara di Jogja sama di Malang. Saya pilih antara dua universitas itu karena saya rasa memang saya ini harus berkecimpung di salah satu universitas yang ada naungan dari Islam lah seperti itu. Saya tidak mau kalau di universitas negeri, awalnya seperti itu. Pengen masuk UIN berarti? Pengen masuk UIN dari awal. Cuman ketika itu kan ada SPAN PTKIN yang kemudian saya harus daftar, saya harus memenuhi administrasinya dan lain sebagainya. Dan sampai pada akhirnya saya harus tes dan lain sebagainya. Begitu ada pengumuman dan lain sebagainya, saya gagal, gitu kan. Tapi saya waktu itu mikirnya, oh berarti mungkin memang takdirnya bukan di UIN. Jadi setelah memang saya pikir-pikir mau ke mana lagi dan lain sebagainya, ya saya labuhkanlah pilihan saya ke UMM gitu kan. Untuk kemudian saya harus bisa cepat-cepat mengambil jenjang strata 1 karena saya juga enggak mau lama-lama lah biar enggak kuliah dan lain sebagainya. Itu sih Mas Bilal, cerita singkatnya seperti itu dulu itu. Berarti caranya berapa itu? Antara gagal kemudian daftar lagi sampai diterima di UMM itu? Oh, kalau dari pengumuman gagalnya di UIN itu sekitar 2 minggu saya langsung pindah. Langsung pindah ke berarti UMM ya. nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Enggak. Perasaannya gimana tuh waktu nggak keterima di PTKIN? Kalau di UIN mungkin sedih iya, tapi kalau berlarut-larut saya rasa sebagai orang Islam enggak perlulah seperti itu kan, karena juga kita tahu bahwa memang kalau memang takdirnya Allah enggak iya kan, itu pasti ada kebaikan di balik itu semua kan seperti itu. Itu yang kemudian saya jadikan motivasi yang akhirnya ya sudahlah enggak apa-apa, saya harus benar-benar geser ke UMM untuk kemudian masuk di UMM gitu aja. Berarti intinya Allah punya rencana. Betul sekali di sana. Dan kalau waktu bisa diputar, nyesel nggak sih nggak masuk UIN atau bersyukur atau sebaliknya gimana? Iya. Sebenarnya kalau ditanya kalau mau kita balikkan waktunya, nyesel enggak ya gak masuk di UIN dan lain sebagainya.
setelah beberapa kurun tahun saya masuk di UMM dan sekarang sudah mau skripsi di UMM, saya rasa memang tidak ada yang perlu disesali ketika saya tidak masuk di universitas negeri. Karena saya rasa memang pendidikan dimanapun berada itu memang kembalinya kepada orang yang menempuh di pendidikan itu. Karena saya rasa sebagus apapun, setinggi apapun grade universitas yang ada, ketika memang si pendidik atau orang yang ada di sana ini tidak bisa serius, tidak bisa ikhlas dan lain sebagainya, saya rasa juga sama saja gitu. Tapi itu yang kemudian menjadi diri saya, ya tidak ada penyesalan sedikit pun, walaupun saya tidak masuk di universitas negeri kan seperti itu. Itu Mas Berarti Bila. memang tergantung dari orangnya sendiri sih ya. Betul. Universitas bagus apapun di luar negeri, dimanapun, bahkan di Madinah, di Mesir dan lain sebagainya, kalau nggak ada keseriusan untuk belajar ya pasti bakalan kalah sama orang yang kuliah di Indonesia meskipun universitasnya nggak terkenal, tapi dia semangat untuk belajar, ya dia pasti bakal lebih unggul dari yang lainnya karena pendidikan itu didapat dari belajar. Betul. Bukan dari kuliah. Kuliah hanya bagian kecil dari belajar. Itu yang selalu dicamkan oleh Pak Yai kita. Mas Hafid, dulu gimana ceritanya waktu di pondok? Pernah jadi apa? Mengerjakan apa dan lain sebagainya? Dulu saya di pondok itu ketika kelas 11 itu dilantik sebagai ketua ISMI. Nggak tahu sekarang masih ISMI ya namanya. Masih ISMI. Nah, itu dulu saya jadi ketua umum di sana, yang tugas-tugasnya itu ya kurang lebih tidak beda jauh lah seperti OSIS-OSIS yang biasanya di sekolahan. Cuman kalau di pesantren ini kan lebih intensif untuk kemudian menjaga santri-santri yang lain ketika memang santri-santri itu tidak memenuhi koridor-koridor dan lain sebagainya. Kalau di OSIS kan mungkin hanya berapa jam ya, 12 jam lah paling lama. Kalau di pesantren kan 24 jam dan itu setiap waktu dan lain sebagainya. Itu yang bedakan antara ISMI dan OSIS. Dulu saya di sana Mas Bilal. Sebagai ketua organisasi. Iya, ketua organisasi. Ngomong-ngomong ketua organisasi nih. Dengar-dengar Mas Hafid ini juga sebagai ketua organisasi ketika di Malang sekarang. Oh iya. Apa benar itu? Betul Mas Bilal. Saya juga kebetulan Allah izinkan saya jadi ketua umum di organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di UMM untuk periode 2023-2024. Masya Allah. Tentunya ini prestasi yang membanggakan untuk Pondok Pesantren Islamic Center LGC karena terbukti lulusan dari Ponpes LGC ini bisa eksis juga di tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang di Malang, di Muhammadiyah Malang, Mas Hafid ini terpilih sebagai ketua organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Masya Allah. Mas Hafid, ini kalau misalkan ada adik-adik kita yang mondok sekarang kemudian pengen jadi kayak Mas Hafid, kira-kira apa sih bekal yang diperlukan untuk bisa mencapai ke sana, untuk bisa jadi ketua organisasi? Pasti kalau ketua organisasi jago ngomong, public speaking dan lain sebagainya. Gimana sih membentuk kepribadian? Saya ini introvert misalkan, saya nggak suka depan umum, demam panggung dan lain sebagainya. Gimana sih bekal yang dipersiapkan untuk menuju ke sana? Sebenarnya simple Mas Bilal. Kalau kita mau bicara bagaimana sih kita mau pingin jadi ketua di salah satu organisasi misalnya, memang itu juga butuh proses yang panjang ya. Kita tidak bisa ketika memang mau ke suatu tujuan dengan hal yang instan, mungkin itu akan sulit. Tapi juga butuh proses. Nah, salah satu prosesnya memang membaca. Awalnya memang membaca ini saya rasa itu hal yang sepele, tapi semakin kesini saya memang tidak bisa bohongi hati saya bahwa memang kita harus benar-benar jadi pemuda yang suka baca. Itu yang pertama, karena dari membaca, dari literasi-literasi yang kita baca, akhirnya itu akan semakin menambah wawasan yang kemudian dengan wawasan yang ada tadi, akhirnya kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain.
sebelum kita jadi ketua umum kan kita harus menunjukkan bahwa kita ini sudah ideal atau belum untuk menjadi seorang ketua, kan seperti itu. Kalau di Malang kultur yang berjalan seperti itu. Jadi ketua umum itu dilihat dari apakah memang dia ini sudah berdampak luas ke masyarakat atau hanya sekedar menjadi gagah-gagahan semata. Lah itu yang kemudian teman-teman untuk adik-adikku di pesantren yang kemudian memang lebih suka ke arah-arah organisasi dan lain sebagainya, silahkan lebih diperbanyak lagi literaturnya, lebih diperbanyak lagi membaca bukunya, karena yang kemudian itu nantinya teman-teman akan kemudian terbiasa membaca awalnya, dan public speaking yang awalnya belum ada dalam diri teman-teman itu akan mulai terbentuk sedikit demi sedikit ketika memang teman-teman sudah sering-sering untuk membaca. Seperti itu. Berarti memang benar dan nggak salah. Ayat yang pertama itu bukan tulislah, dengarlah, atau bahkan mainlah, tidurlah. Akan tetapi ayat yang pertama turun itu bacalah. Betul. Bacalah. Berarti memang membaca ini adalah sebagai salah satu pintu masuk kita betul untuk bisa meraih gerbang kesuksesan itu. Karena memang nggak ada yang benar yang dikatakan Mas Hafid, karena nggak ada dong proses yang instan. Namanya mie instan aja perlu dimasak, perlu direbus, perlu kita buka juga baru kita bisa makan dengan enak. Apalagi untuk meraih prestasi-prestasi yang ada, maka juga harus ada proses. Oke Mas Hafid, apa sih yang dulu dirindukan sewaktu masih ada di pesantren? Oh, kalau yang saya rindukan di pesantren ya, sebelum kita bicara apa yang saya rindukan, tadi ada yang kurang sebenarnya. Yang kiat-kiat atau usaha-usaha apa yang kemudian bisa adik-adik lakukan untuk kemudian akhirnya bisa berdampak luas untuk masyarakat, kan seperti itu kalau bahasa saya. Di samping memang kita harus suka membaca, kita harus benar-benar tekun di dalam ranah-ranah intelektual. Yang kedua adalah memang relasi itu perlu. Kita harus benar-benar menjadi orang yang humanis, karena di salah satu ideologi yang ada di IMM itu humanisasi itu merupakan ideologi yang fundamental untuk kemudian akhirnya ilmu-ilmu yang kita dapat itu akhirnya juga kita harus bisa tularkan kepada masyarakat secara luas. Nah, makanya tadi saya bilang relasi itu memang penting, relasi itu juga perlu, karena bagaimana kita bisa berdampak luas ke masyarakat kalau kita tidak punya relasi yang besar, kan seperti itu bahasanya. Itu terkait dulu ketika saya sebelum menjadi ketua di organisasi ekstra kampus, usaha-usaha yang saya lakukan seperti itu Mas Bilal. Kalau bicara masalah apa yang saya rindukan di pesantren, jujur ngaji dengan Pak Yai itu yang kemudian benar-benar rindu saya dapatkan gitu loh. Karena ketika di Malang hal-hal seperti itu sulit saya dapatkan, karena saya juga harus fokus untuk kuliah. Terus yang kedua saya juga harus fokus untuk kemudian menyelesaikan tugas-tugas di organisasi. Terus yang ketiga saya juga aktif di lembaga swadaya masyarakat, kan seperti itu. Karena memang dari awal saya ini suka dengan sosial pemberdayaan masyarakat. Itu yang kemudian akhirnya saya harus benar-benar bisa berdampak luas kepada masyarakat. Saya juga harus ikut hal-hal yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat. Makanya sulit kalau kita mau ngaji-ngaji dengan orang-orang yang berilmu dan lain sebagainya. Mungkin itu. Sebenarnya banyak, cuman yang paling saya ingat ya tadi, yang saya rindukan benar-benar ngaji bareng Pak Yai Fathur sebenarnya. Tapi memang benar sesuatu yang dirindukan sih. Karena ketika kita ngaji sama Pak Yai dulu, itu kan waktunya kan habis subuh. Kemudian memang dapat semua gitu. Kalau kita misalkan gak bisa baca Quran pakai nada, itu sebelum dimulai kajiannya itu kita baca dulu ayatnya bareng-bareng, pakai nada jiharkah, dan bisa baca bareng-bareng. Kemudian kita maknai, kasih makna per ayatnya tadi, kita kasih per huruf ya, per kata kita kasih makna. Kemudian tafsir yang itu mendalam. Kemudian kalau ada yang ngantuk itu pasti ya, kalau ada yang nggak masuk dicari dan sebagainya. Memang itu yang kita rindukan. Dan pengen kita ulangi lagi masa-masa yang seperti itu. Kemudian ngomong-ngomong kehidupan di pesantren, Mas Hafid ini apa sih pengalaman yang paling berkesan selama mondok? Pengalaman saya yang paling berkesan itu bagaimana saya kemudian sering kali
mau untuk kemudian kalau ada ustadz yang minta tolong ketika ceramah dan lain sebagainya. Karena itu benar-benar kerasa ketika saya benar-benar masuk di salah satu universitas. Karena keberanian saya untuk berani di atas mimbar dulu ketika di pesantren, berani ngobrol di depan orang-orang banyak yang notabene memang santri itu besar dan lain sebagainya, itu yang paling berkesan. Yang akhirnya ketika saya di luar pondok pesantren, saya sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, ngobrol di depan orang banyak dan lain sebagainya. Dan mungkin juga seringkali mohon maaf mimpin orasi dan lain sebagainya, untuk kemudian ya tadi dengan kesukaan saya untuk memasyarakatkan manusia gitu, biar memang manusia ini benar-benar ya bisa bermanfaat, manusia biar tidak selalu ditindas dan lain sebagainya. Itu yang saya fokusi sekarang, Mas Bilal. Waktu mondok dulu masih ingat nggak kata-kata ini dari Pak Yai? Mau jadi apapun kalian setelah mondok ini, entah kalian kuliah atau tidak, kalian tugasnya adalah tetap menjadi seorang dai. Betul. Nah, menanggapi kalimat yang seperti itu, apa bentuk konkret dari Mas Hafid sebagai seorang mahasiswa yang tentunya aktif di bidang organisasi? Apa program dakwah konkret di sana? Kalau kita bicara masalah dakwah, kalau kita bicara masalah dai, itu kan tidak selalu dan tidak melulu di atas mimbar, kan seperti itu. Karena saya juga orang-orang yang sering hidup di masyarakat-masyarakat yang kelas menengah ke bawah, untuk kemudian saya juga ngobrol-ngobrol dengan mereka. Memang langkah konkret yang saya lakukan itu memang dengan menunjukkan hal-hal baik yang dulu saya dapatkan ketika di pesantren LKC ini, untuk kemudian akhirnya orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu tidak kita salahkan semata-mata bahwa dia tidak mau sholat. Karena banyak hal yang kemudian itu yang kemudian kita harus benar-benar bisa pahami beliau-beliau, dan bagaimana kita mengajak beliau untuk kembali ke masjid, kan seperti itu. Dan memang banyak sekali orang-orang yang fokus di kerjanya dan tidak melakukan sholat dan lain sebagainya. Ya, saya juga berpesan kepada teman-teman semuanya, tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Karena kita sebagai dai ini, kita harus menyeru dengan baik, kan seperti itu. Kita harus menyeru dengan tidak memaksa dan lain sebagainya. Yang kemudian akhirnya orang-orang yang tadi, seperti orang-orang yang mungkin jarang sholat, orang-orang yang mungkin hobinya hal-hal yang maksiat, kalau kita dekati dengan kebaikan, insya Allah dia akan mau kepada kita. Dan ketika kita memang mengajak untuk sholat dan lain sebagainya, insya Allah dia akan mau dan lain sebagainya. Itu bentuk konkret saya untuk saat ini, bagaimana saya bisa menjadi seorang dai di tengah-tengah, di lingkup organisasi dan kemahasiswaan. Itu aja, Mas Bilal. Jadi memang banyak faktor sebenarnya orang itu nggak sholat. Saya jadi teringat, jadi cerita sedikit, Mas. Iya, Mas. Waktu saya dakwah di Enggano kemarin, itu mereka tuh ternyata banyak yang tanya, ini gimana kalau misalkan saya nggak dengar azan di kebun karena jaraknya jauh. Dan di Pulau Enggano itu kan memang hanya ada 6 desa, dan memang speakernya nggak terlalu itu sih, cuma mungkin 40 rumah lah yang dengar. Itu pun sudah sangat nggak dengar, dan masih banyak pepohonan. Pokoknya masih jarang lah rumah di situ. Lah kalau ke kebun itu, Mas Hafid, jadi jaraknya itu jauh, harus naik dikit ya, naik dikit, kemudian memang khusus untuk lahan pertanian, perkebunannya orang. Jadi mereka itu tanya, gimana kalau saya itu nggak dengar sholat dan sudah datang waktu sholat. Jadi dari pertanyaan itu saya punya anggapan bahwasanya berarti mereka ini menganggap sholat itu harus pakai kopiah, pakai peci, harus pakai sarung, pakai baju koko. Itu saya katakan gini, dimanapun kita berada, waktu kita sholat, ada hadis Nabi SAW bahwasannya waju'ilat liyal ardi masjidan wa tahuran, dan aku jadikan di bumi ini adalah sebagai tempat untuk bersujud, masjidan wa tahuran. Kemudian barang siapa fa ayyuma rajul min ummati adrokat hussolatu fal yusalli, barang siapa dari umatku yang dia mendapati waktu sholat dimanapun itu, maka wajib baginya untuk sholat.
Maka waktu itu saya katakan, nggak apa-apa Bapak, meskipun sholat dalam keadaan pakai kaos, pakai celana, yang penting menutup aurat, yang penting punya wudhu, dan tanah itu nggak najis. Kemudian kalau misalkan ada lempung-lempung di kaki itu, saya katakan itu nggak najis, kecuali kita benar-benar tahu ada orang yang kencing di situ dan itu yang menyebabkan najis. Jadi saya berikan gambaran kepada mereka kalau sholat itu nggak sesulit itu untuk melakukannya, karena perintah dari Rasulullah SAW bahwasannya ketika ada waktu sholat diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan segera. Mas Hafid, dulu waktu di pondok kan syarat kelulusan di SMA LGS itu kan harus buat buku. Saya juga buat buku sih waktu itu. Kemudian tauhid maudhu'i juga harus terpenuhi. Kemudian kegiatan-kegiatan pondok pesantren seperti amal soleh. Apakah itu berdampak ketika kita hidup di masyarakat luas, menjadi seorang mahasiswa di kampus luar? Apakah itu berdampak? Saya rasa memang sangat berdampak, Mas Bilal. Karena yang pertama kita bisa representasikan terkait dengan bedah buku, yang ketika teman-teman kelas 12 mau lulus dari SMA, mereka juga harus menulis, mereka harus mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, mereka harus benar-benar berdiskusi dengan ustadz-ustadzah, yang kemudian mereka akhirnya harus diujikan di depan para panelis dan lain sebagainya. Itu di munakosha atau apa itu kan biasanya. Itu saya rasa memang sangat berdampak, karena di universitas setiap kali mata kuliah yang ada, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan mata kuliahnya itu dikaji secara presentasi. Nah, belajarnya juga dari bedah buku tadi. Kita ketika di mata kuliah yang ada dihadapkan dengan teman-teman satu kelas, dan di sana juga ada salah satu dosen pemangku mata kuliah, dan di sana kita mempresentasikan materi tentang mata kuliah tersebut, yang kemudian setelah kita mempresentasikan ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lain, yang saya rasa memang kalau kita tidak baca secara penuh apa yang kemudian menjadi presentasi kita nggak akan bisa jawab. Karena pertanyaan mahasiswa tahu sendirilah ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin pro dan kontra, banyak ditabrakkan dengan sifat-sifatnya agama dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kalau kita tidak benar-benar dalam mempelajarinya itu akan sulit. Dan di bedah buku yang ada di LGC ini itu sangat menunjang sekali kegiatan-kegiatan di kampus gitu, Mas Bilal. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dampaknya besar ya? Sangat besar memang. Sangat besar memang. Berarti bersyukur dong bisa mondok di sini. Sangat bersyukur memang ya. Meskipun terkadang dulu itu ngeluh. Buat apa sih kayak gini? Iya. Kemudian melihat teman-teman kita di SMA yang lain itu nggak bikin buku kayak kita. Di SMA yang lain nggak bikin buku. Kita kok disuruh bikin buku. Iya. Hafalan juga nggak seperti ini. Kemudian di sekolah-sekolah yang lain ada cleaning service, di sini kok tiket sendiri dan lain sebagainya. Ternyata berdampak. Dan ada nggak perbandingannya Mas Hafid dulu kan pasti punya banyak teman. Ada nggak temannya tuh yang nggak pernah mondok, kemudian sama Mas Hafid misalkan perbandingannya apa? Yang mereka nggak punya soft skill sama sekali dengan Mas Hafid yang soft skillnya sudah banyak ketika di pondok. Saya rasa memang di pesantren ini, apalagi LGC ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian menunjang kita semua untuk kemudian bisa berproses di universitas yang ada, walaupun entah itu negeri maupun swasta. Kalau kita bicara masalah perbandingan dengan kawan-kawan saya di kampus UMM itu kan, saya rasa memang lulusan pondok itu ya ndak kalah jauh lah, atau bisa saya katakan malah lebih bagus lulusan pondok seperti itu. Karena ya tadi saya juga bisa karena tadi ya dari banyaknya literasi yang saya baca, banyaknya relasi yang saya dapati pun dengan dunia-dunia perpolitikan yang kemudian saya harus bisa selami, akhirnya teman-teman juga maksudnya akhirnya saya juga naik sebagai ketua umum gitu kan di salah satu organisasi. Itu kan bentuk bahwasanya memang lulusan pesantren itu ya tidak buruk-buruk amat gitu loh. Yang penting memang bagaimana kita menjadi santri ini bisa memanfaatkan dengan baik apa yang kemudian kita harus bisa sampaikan, apa yang memang kita harus bisa resapi, yang kemudian lagi-lagi berdampak luas untuk masyarakat. Itu sih Mas Bilal sebenarnya. Berarti menjadi seorang santri terbukti bahwasannya santri juga bisa eksis di masyarakat. Betul sekali. Kemudian
untuk pesan nih kepada adik-adik, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada adik-adik santri yang sekarang sedang mondok secara umum? Ya, untuk pesan-pesan kepada diri saya, ya, saya ndak akan lupakan diri saya karena diri saya ini masih banyak kurangnya. Pun demikian dengan santri-santri semua, adik-adik saya yang ada di pesantren Islamic Center LKC ini, karena memang fokus saya kepada pemberdayaan masyarakat tadi, pesan saya memang satu, setinggi apapun ilmu teman-teman semuanya yang ada di pesantren, yang ikut program A, B, C, D, dan lain sebagainya, dan seterusnya, pesan saya jangan mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena memang ilmu-ilmu yang kita dapati ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu Allah secara luas. Itu yang kemudian menjadi tekad saya pribadi. Saya tidak pernah itu kemudian menyalahkan orang lain, karena ketika ada perbedaan apapun itu tentang pendapat, tentang jawaban suatu agama atau jawaban tentang hal-hal yang sifatnya duniawi dan lain sebagainya, ya saya selalu katakan kita harus duduk bareng, kita harus selaraskan bareng. Kita tidak bisa saling menyalahkan, kamu salah saya benar, itu tidak bisa. Karena kehidupan ini bumbunya adalah dinamika tentang kesalahan dan kebenaran, kan seperti itu. Makanya pesan saya ya cukup singkat. Jadi setinggi apapun ilmu teman-teman, intinya jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, itu aja. Itu aja, bismillah. Karena memang di dunia ini begitu kompleks kan ya. Betul, begitu kompleks karena benar-benar kita itu harus memahami orang lain. Kita itu nggak bisa menyalahkan orang lain, dan orang yang suka menyalahkan orang lain itu biasanya, kalau pengamatan saya pribadi, itu dia kurang mengerti terhadap diri sendiri terutama. Maka sebagai manusia, ketika ada orang lain melakukan suatu hal yang berbeda dengan kita, kalau saya sih memilih untuk diam dan memikirkan apa yang dilakukan orang lain itu. Bisa jadi yang orang lain lakukan itu adalah sebuah kebenaran yang kita anggap salah. Karena saking bodohnya kita nggak tahu kalau itu merupakan kebenaran dan kita menyalahkan yang orang itu. Jadi memang pentingnya kita untuk memperdalam ilmu apapun itu. Bahkan untuk memperbesar relasi itu juga penting, karena memang untuk upgrade terus diri kita, karena semakin bertemu dengan berbagai macam karakter orang, kita bisa lebih open minded, bisa nggak memandang dunia hanya dari satu sisi. Karena bisa jadi dari sisi sebelah kiri itu ada cahaya yang besar, kemudian dari sisi sana karena tertutup oleh dinding, mana sih kayak kehidupan itu gelap gitu, kelihatan cahayanya. Karena nggak kelihatan cahaya, karena kita melihat itu dari sisi yang berbeda. Maka pesannya Mas Hafid tadi, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kemudian terakhir, pesan kepada orang tua yang mungkin sekarang melihat tayangan ini, dan juga kepada ustadz ustadzah yang pernah mengajar waktu di pondok. Untuk pesan saya untuk kedua orang tua saya, memang terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan cari ilmu 6 tahun di pesantren LKC. Karena walaupun dulu ketika saya belum masuk di pesantren saya sempat menolak dan lain sebagainya, itu yang kemudian mungkin jawaban Allah, akhirnya saya bisa hidup, maksudnya bisa benar-benar bisa adaptasi di kehidupan yang mungkin cukup keras kalau orang katakan gitu kan. Saya bisa menempatkan diri di sana. Ya lagi-lagi itu karena memang tempaan diri saya ketika di pesantren, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, semoga sehat selalu, kan seperti itu. Untuk orang tua kedua saya di pesantren dulu, seluruh kiai, jajarannya dan lain sebagainya, ustadz ustadzah dan lain sebagainya, saya juga berterima kasih karena sudah mendidik saya selama 6 tahun, untuk kemudian akhirnya saya bisa mendapati ilmu-ilmu yang itu belum saya dapatkan dulu ketika saya belum masuk ke pesantren. Yang pada akhirnya ketika saya telah lulus dari pesantren ini, saya sudah bisa siap, saya sudah tidak kaget lagi bagaimana kehidupan yang cukup keras di luar sana. Semoga sehat selalu dan lancar jaya untuk LKC ini. Amin. Terima kasih Mas Hafid atas waktunya bisa berkunjung di pondok ini. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada,
telah usailah perbincangan kami pada kesempatan siang hari ini di acara Podcast Trend Bicara yang Baik. Saya Muhammad Bilal Bangsawan mewakili segenap kru LGC TV yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan di sana sini. Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara Podcast Trend Bicara yang Baik ini dengan mengucap hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhal